Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nani Nur Alfiah dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700008. Dosen pengampun Ibu Wina Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional, mata kuliah ekonomi internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari lebih suatu negara atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Wahono Dipayana, tahun 2018 dapat didefinisikan sebagaimana transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih suatu negara. Berdasarkan partisipasinya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis-jenis tersebut yaitu perdagangan bilateral, perdagangan antara negara. Yang kedua itu perdagangan regional, perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. Yang ketiga itu perdagangan multilateral, perdagangan negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Tujuan perdagangan internasional terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menaikkan devisa negara, yaitu valuta asing atau barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, transaksi internasional atau antar negara. Perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengekspor barang ke negara lain, hal tersebut bertujuan untuk menaikkan devisa negara. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Keragaman yang dimiliki oleh satu negara lain, maka sebagai negara yang mengimpor barang dan negara lain tujuannya adalah memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain namun tidak diproduksi di negara sendiri, dan mungkin bisa dikatakan akan saling melengkapi karena bila negara satu tidak ada sumber daya alam atau barang tertentu maka bisa memasok dari negara lain. Yang ketiga, memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Adanya kegiatan perdagangan adalah untuk mencari keuntungan, meliputi keuntungan internal melainkan juga keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Misalnya, keuntungannya melalui banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan alat-alat produksi maupun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi. Yang keempat itu memperluas pasar. Dalam proses produksi, beberapa perusahaan tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka menghindari terjadinya kelebihan produksi. Karena jika produksi yang dihasilkan berlebihan akan mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Maka dari itu perdagangan internasional bertujuan agar perusahaan dan para perusahaan dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal tanpa khawatir kelebihan atau produksi karena kelebihan produk tersebut dapat dijual di luar negeri. Yang kelima itu transfer teknologi modern. Hal ini dapat terlihat karena dalam perdagangan internasional keuntungan yang diperoleh bukan hanya dalam hal materi saja, melainkan dalam hal teknologi modern. Dengan perkembangan zaman, maka negara maju pasti akan memberikan inovasi baru dengan menciptakan generasi teknologi yang lama dengan teknologi yang baru untuk menambah keefektifan dan keefisien dalam proses produksinya. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong, yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh
dua atau lebih negara, perdagangan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan terjadinya jika ada kesepakatan antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas dan tentunya efisiensi dibandingkan dengan negara yang lambat akan iptek ilmu pengetahuannya. Yang kedua itu ada perbedaan kekayaan sumber daya alam. Jadi setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadi setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman produksi. Yang ketiga ini ada perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, perdagangan hidup, dan tantangan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keempat itu adalah perbedaan iklim. Jadi, perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Yang kelima itu memperluas pasar dan tingkatkan keuntungan. Jadi ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara disebut juga dengan surplus, dan kekurangan kas dalam suatu negara disebut juga dengan defisit, adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produk ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Dalam menjalankan sesuatu pastinya ada untung dan rugi. Begitupun dengan kegiatan perdagangan internasional. Untuk menghindari kerugian, perusahaan yang ingin melakukan perdagangan internasional harus memastikan bahwa perusahaan yang dikelola memiliki manajemen yang baik termasuk dalam hal keuangan. Yang kedua ada faktor penghambat. Faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Ada 10 macam faktor penghambatnya. Yang pertama, perdagangan mata uang antar negara, yaitu suatu perbedaan mata uang dalam setiap dapat menghambat perdagangan antara negara. Yang kedua itu kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang sangat rendah dapat membuat suatu kualitas hasil produksi yang akan rendah pula. Yang ketiga itu pembayaran antara negara sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara mengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Yang keempat, adanya organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor untuk khusus suatu negara atau anggotanya. Yang keenam itu keamanan suatu negara. Jadi keamanan merupakan
faktor yang sangat penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Yang ketujuh, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Jadi, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurunkan keinginan untuk memberi suatu barang atau jasa karena sedikitnya uang yang dimiliki. Yang kedelapan, yaitu kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara itu pasti memiliki suatu mata uang yang tidak stabil, yang tak sama dengan nilai tukar yang berbeda. Yang kesembilan itu peraturan anti-dumping. Penerapan politik anti-dumping ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi usaha dan industri dari gemparan barang impor yang harganya lebih murah. Yang ke-10, terjadinya perang. Apabila terjadinya perang, dapat menyebabkan hubungan antara negara itu terputus. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dalam perdagangan internasional. Dampak positifnya, yang pertama, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri untuk membantu produksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang kedua, mendorong terjadinya inovasi produksi. Pengusaha di dalam negeri terus mengembangkan produksinya. Yang ketiga, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, memperkenalkan produk dalam negeri ke negara lain. Yang keempat, meningkatnya pemasukan devisa negara, penerimaan negara akan semakin besar. Yang kelima, semakin terpenuhnya alat pemuas kebutuhan masyarakat yang akan barang dan jasa yang dapat dipenuhi dengan cara mengimpor barang dan jasa tersebut dari negara lain. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Jika barang dan jasa yang dibutuhkan negara kita tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan semakin tinggi. Yang kedua, munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi produk dari luar negeri, dan pasar dalam negeri akan dikuasai oleh produk barang-barang impor. Yang ketiga, yaitu timbulnya eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang melakukan eksploitasi terhadap SDA dan SDM secara habis-habisan dan merugikan bangsa kita sendiri. Yang keempat, yaitu tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Tenaga asing mulai banyak yang masuk ke Indonesia membuat semakin tersingkirnya tenaga kerja di negeri sendiri. Yang kelima, salah penerapan dalam berteknologi. Produk yang baru akan mudah mempengaruhi pemikiran dan kelakuan masyarakat sehingga digunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang keenam, melemahkan rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah. Maka dari itu mereka memakai produk dalam negeri sangat penting untuk negara. Berikutnya adalah impor dan ekspor. Yang pertama, impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Jadi transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Susilo, impor bisa diartikan sebagai kegiatan pemasukan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini dimiliki bahwa kegiatan impor berarti melibatkan
dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antara dua negara tersebut yang berbeda, dan pastinya juga peraturan yang bertindak sebagai supplier dan yang satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk. Tujuan impor ini ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mendapatkan teknologi terbaru dari si pengirim. Yang ketiga itu menambah devisa negara. Manfaat impor. Yang pertama, mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri. Jadi, setiap negara pastinya tidak bisa menghasilkan semua produk yang dibutuhkan masyarakat. Dengan melakukan impor ini, suatu negara bisa mendapatkan produk yang belum tersedia. Yang kedua itu mengatasi kekurangan produk dalam negeri, yaitu tingkat produksinya yang rendah tentu saja tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya impor barang dari luar negeri ini bisa mengatasi kekurangan produk dalam negeri. Yang ketiga ini mendapatkan bahan baku. Jadi agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas tentunya harus terdiri dari bahan baku yang baik. Tetapi tidak semua negara memiliki semua bahan yang dibutuhkan. Jadi negara memiliki kelengkapan bahan baku yang didapat di luar negeri. Jadi barang impor ini sistemnya klasifikasi barang impor ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 110/1.010/2006 tanggal 15 November 2006. Pembenaan tarif bea cukai atas barang impor ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006. Sedangkan pembenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema Common Effective Preferential Tariff CEPT for AFTA ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 125/010/2006 tanggal 15 November 2006. Yang kedua, ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual suatu barang atau jasa dari dalam ke luar negeri yang sudah memenuhi standar peraturan dan ketetapan yang berlaku di tiap negara. Barang yang dijual tersebut bisa dikirim melalui jalur darat, air, maupun udara. Kegiatan ekspor dilakukan oleh suatu negara jika mereka bisa memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dan sudah memenuhi kebutuhan produksi di dalam negeri. Jadi, mereka menjualnya ke negara yang tidak mampu untuk melakukan produksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya masih sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di negara tujuan. Jadi, ekspor adalah kegiatannya, maka orang antar perusahaan yang melakukan kegiatan penjualannya disebut dengan eksportir. Perusahaan yang akan menjadi eksportir harus terdaftar secara resmi di instansi pemerintahan suatu negara. Di sini ada tujuan ekspor. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun negara tentu saja bertujuan untuk meningkatkan jumlah keuntungan
atau laba karena semakin banyak produk yang diminta maka akan menghasilkan harga penjualan yang baik. Yang kedua, memperluas pasar dalam negeri serta membuka pasar di luar negeri, yaitu tujuannya untuk perusahaan melakukan ekspor selanjutnya adalah untuk menyebar atau memperluas pasar di dalam negeri dan membuka pasar baru di luar negeri. Maksudnya dari memperluas pasar dalam negeri adalah kegiatan ekspor bertujuan untuk mensejahterakan produsen di dalam negeri sehingga pasar akan semakin luas. Sedangkan untuk membuka pasar di luar negeri artinya ekspor akan membuka pasar baru di luar negeri dengan mengenalkan produk andalan di dalam negeri. Yang ketiga ini ada mengendalikan harga suatu produk. Produk yang dijual di dalam negeri pastinya memiliki harga yang lebih murah karena proses produksi dilakukan secara mudah dengan bahan-bahan yang melimpah. Maka dari itu perusahaan melakukan kegiatan ekspor kepada negara yang membutuhkan agar mereka bisa mengendalikan harga produk di pasar. Adanya manfaat ekspor. Yang pertama, meluaskan produk dalam negeri di pasar luar negeri, yaitu memanfaatkan dari kegiatan ekspor adalah untuk memasarkan dan meluaskan produk ke luar negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Hasil transaksi dari menjual barang ke luar negeri akan berpengaruh kepada peningkatan devisa negara. Dengan begitu, tingkatnya kekayaan di dalam suatu negara pun juga ikut bertambah. Yang ketiga ini meluaskan lapangan kerja. Karena permintaan produk yang sangat tinggi, maka perusahaan membutuhkan tenaga untuk mengolahnya. Jadi kegiatan impor dapat membuka peluang pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.